Tuhan, shalom. Ada sukacita, puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita percaya kalau hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan, bukan karena rutinitas, karena setiap hari Minggu kita harus beribadah, tapi kita boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kita, bahkan hidup kita. Mari persembahkan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kalau pagi hari ini kami datang dalam rumah-Mu yang kudus, ini bukan karena kuat dan gagah kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertahta atas setiap pujian kami. Kau mengurapi setiap kami Tuhan, Kau menjamah setiap kami, dan biarlah setiap pribadi boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
Mari kita bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafas kami selalu memuliakan. nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya sepanjang hidup kami akan terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kami tidak pernah sendirian. Karena ada tangan-Mu yang senantiasa menopang hidup kami. Kami bersyukur dan kami selalu akan menyanyikan akan setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami tidak akan takut dan gentar menghadapi setiap tantangan, persoalan apapun dalam hidup kami. Karena ada Tuhan, karena ada kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saatnya pagi hari ini Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau hari ini kami ada itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sebentar lagi memuji nama-Mu. Kami naikkan pujian kami. Biarlah pujian kami keluar dari hati kami sebagai ucapan syukur kami. Oleh karena Tuhan Yesus baik, Engkau amat baik selama-lamanya. Kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Tentu setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya, kita percaya apapun keadaannya kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita nyatakan bahwa Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu kita nyanyikan pujian itu kepada Tuhan. berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Kasih tos dulu kanan kiri, muka belakang, katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ayo, hari ini kita akan bersuka cita, kita serukan nama Yesus karena kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Serukan namanya. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
memberikan kurban syukur kita, sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Edi akan naikkan doa untuk persembahan. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berpasrah kepadanya.
percaya bahwa hidup kami ada Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Setiap tantangan apapun yang kami hadapi tidak akan membuat kami mundur. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menyertai hidup kami. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kelemahan pun, kami percaya kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Saat tiada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang membuat mujizat sejati itu dalam hidup kami, yang menyertai setiap langkah hidup kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami terus menaruh iman dan pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, dan saatnya kami akan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi jawaban, firman-Mu Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Kami percaya kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus seperti yang Tuhan. Haleluya Yesus, mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan iman, katakan kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati.
mujizat sejati. Sekali lagi mari katakan, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. kita akan naikkan doa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saat yang indah pagi hari ini kami datang sujud di hadapan-Mu mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengar perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan akan urapi hamba-Mu sehingga apapun yang boleh kami dengar, firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga itu boleh kami belajar untuk melakukannya. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, dan kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, doa dan ucapan syukur kami hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom. Selamat pagi. Kita sudah menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan renungkan firman Tuhan. Kita membuka dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 25. Kita akan baca secara bergantian. Ya, saya membaca ayat 16, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 17, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-25. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 25. Judul perikopnya hidup menurut daging atau roh. Sudah ketemu? Ya, kita akan baca bergantian. Saya ayat 16, Bapak Ibu Saudara ayat 17 sampai ayat 25 demikian seterusnya. Begini firman Tuhan ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melupakan apa yang sedang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, bersama-sama. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Yang berbahagia, yang membaca firman, merenungkan dalam hati, menyimpannya, dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, seringkali kan kita, ya sebagai orang Kristen ini, seringkali dengar ada kebaktian kebangunan rohani, KKR ini ya. Acara dikemas demikian rupa, disebar undangannya, dan kemudian kita sangat senang meresponinya. Dengan acara kebangunan rohani, kebaktian kebangunan rohani. Tujuannya apa? Ya mungkin dalam konsep kita supaya yang rohaninya tidur itu bangun, gitu ya. Yang rohaninya mungkin sudah mati akhirnya bisa hidup kembali.
gitu ya. Saudara, tidak ada salahnya acara demikian, ibadah-ibadah demikian tidak ada salahnya ya. Namun kita seringkali justru lupa bahwa di dalam Kristus kita itu punya kuasa ya. Kita itu punya kuasa, kebangkitan Kristus tinggal dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Makanya di dalam Roma pasal 6 ayat 4 ini menjelaskan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, ada satu kuasa yang besar dari kebangkitan Kristus ini. Untuk apa? Melahir barukan kita. Jadi roh yang sama yang membangkitkan Kristus itu saat ini hadir, tinggal di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Dan saudara, Tuhan menginginkan supaya kita ini mengalami kuasa yang sama itu ada di dalam kita, saudara. Kuasa yang membangkitkan Kristus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Tuhan rindu supaya kita bisa mengalami. Artinya kebangkitan rohani itu bukan hanya muncul karena kita ngikuti ibadah kebaktian rohani, KKR, tetapi sebenarnya itu muncul karena sesuatu yang dari dalam kita fungsikan. Amin. Saudara, kita mau berapa kali, ribuan kali ngikuti KKR, kalau di dalam hati ini belum dibangun, yang di dalam kita ini belum dibangun, kita tidak akan mungkin mengalami kebangkitan. Jadi kuncinya adalah kuasa yang ada di dalam kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam kita. Nah saudara, apa yang kita baca tadi, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 25 tadi itu ada 3 hal, ya saya merangkum ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan rohani itu, saudara. Bagian pertama, kita harus mengenali apa sih tanda kematian rohani. Yang kedua, kita harus mengenali juga apa sih tanda kehidupan rohani. Dan yang ketiga, yang paling penting, bagaimana kita menghidupi atau kita mengalami kuasa kebangkitan rohani dalam hidup kita. Kita akan belajar satu-satu. Ya, saya akan sampaikan dengan cepat supaya waktunya juga nanti ini untuk secara 3-3 ini. Yang pertama adalah mengenali tanda kematian rohani. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20 atau 21 bagian A. Ya, itu bicara tentang tanda orang yang mengalami kematian rohani, saudara. Ini adalah satu kondisi ketika kita masih dikuasai dosa. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselingkuhan sampai dengan pesta pora dan sebagainya. Ayat 21 bagian A. Saudara, ayat ini nanti kita akan ada 3 kelompok ternyata, dikelompok-kelompokkan. Ya. Ada 15 kata di situ yang kita temukan untuk mendeskripsikan bagaimana orang yang mengalami kematian rohani. Ya tadi sebutkan ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, saudara. Saudara, ini adalah dosa yang kelihatan, ya kan? Yang namanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu ini kelihatan, saudara. Kasat mata kita bisa tahu. Percabulan itu bicara tentang sesuatu perbuatan yang asusila. Bahasa Yunaninya porneo. Maka ada istilah porno, gitu ya. Ada kecemaran, praktek atau hubungan seks yang tidak normal, tidak wajar gitu ya.
juga ada hawa nafsu di situ, tidak terkendali. Saudara, tiga-tiga ini bicara tentang dosa seksual. Dan orang yang hidup seperti ini, yang hidup dalam dosa seksual ini kelihatan, saudara, akan kelihatan, nampak bagaimana dia tidak setia dengan pasangannya, bagaimana dia gonta-ganti pacar, bagaimana dia gonta-ganti suami, gonta-ganti istri, kelihatan, saudara. Ini mati rohani. Makanya kita sering ada kumpul sering kita dengar kumpul sapi ya apalah istilahnya begitu, saudara, kelihatan ya. Kemudian ada penyembahan berhala, ada sihir ya, ini dosa tentang aturan agama, saudara. Penyembahan berhala sih. Kalau kita dalam konteks ini ya, seringkali kan saya menjelaskan berhala itu bukan cuman patung, bukan cuman ini bukan bicara tentang sesuatu yang kita dewakan, uang, pekerjaan, bukan, tetapi dalam konteks ini, konteks yang kita baca, Paulus ini sedang menyoroti atau merujuk kepada satu yang bersifat okultisme atau praktek ritual, mistik, perdukunan, jimat ya, apalagi santet ya, apalagi, saudara, pokoknya ilmu-ilmu yang mistis gitu ya, penyembahan kepada roh orang mati, kepada dewa-dewa, satu pekerjaan yang mistis. Ini mati rohani, kelihatan, saudara. Kita bisa lihat biasanya pakai aksesoris yang gitu ya, orangnya kan gitu ya. Kalau orang yang mistis ya aksesorisnya yang aneh-aneh gitu ya, kita lihat itu sudah kelihatan, maka disebut dosa yang kelihatan. Tentang peraturan agama. Dan yang terakhir bagian 20 sampai 21 itu ada kemabukan dan pesta pora. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini adalah dosa tentang penyalahgunaan obat terlarang, saudara. Ya, merujuk kepada satu dosa yang penyalahgunaan obat terlarang, ada kecanduan, ada narkoba, ada obat bius, saudara. Jadi rupanya, saudara, pesta pora, kemabukan itu 2025 tahun yang lalu itu sudah ada, saudara. Maka ditulis. Dan ini kematian rohani. Saudara, ini semua dosa yang kelihatan, ya. Kasat mata kita bisa tahu, ciri-cirinya orangnya seperti apa kita tahu, saudara. Kemudian di ayat 20-21 muncul ada 8 kata yang menjelaskan satu dosa tidak kelihatan, saudara. Dosa yang ada di dalam hati. Dosa tentang perilaku, tentang nilai-nilai sosial. Mungkin kita tidak berdosa dengan seks, kita tidak berdosa dengan penyembahan berhala, dengan sihir, enggak. Kita mungkin tidak berdosa dengan pesta pora, kemabukan, enggak, saudara. Tetapi ternyata ada satu dosa yang tidak kelihatan, itu tersimpan di dalam hati. Apa itu? Perseteruan. Ada 8 hal ini. Perseteruan. Apa artinya? Permusuhan, iya kan? Sikap bermusuhan, apalagi perselisihan. Orang kalau berselisih itu sukanya kelahi, saudara, ya kan? Ada masalah sedikit, kowe kan? Sukanya berkelahi, saudara. Makanya perselisihan itu ya berusaha untuk berkelahi, saudara. Iri hati, menginginkan apa yang bukan kepunyaannya, atau sifat jealous, cemburu gitu ya, kecemburuan. Tonggone tuku TV 14 in melu, tonggone TV 50 in melu, dia sepeda motornya kok bagus ikut, ya. Jadi kecemburuan, iri hati, apa yang dimiliki oleh orang lain, amarah, saudara. PowerPoint-nya yang depan mati. Ya. Ada amarah,
ada kepentingan diri sendiri di situ, saudara. Di sana mati. Ya. Jadi kesenggol mungkin itu. Ya. Kepentingan diri sendiri, artinya kepentingan diri sendiri itu satu ambisi yang egois, motivasi yang pusatnya kepada diri sendiri, saudara. Ada percidraan, ada roh pemecah, ada kedengkian. Nah, saudara, ini tidak kelihatan, tidak seperti tadi yang golongan awal tadi ya, kelihatan kasat. Ini tidak kelihatan, saudara. Kita nggak tahu orang itu iri sama kita atau enggak, kan nggak tahu. Kita nggak tahu ya orang itu punya namanya kedengkian dengan kita, percidraan dengan kita, enggak ngerti, saudara. Nah, bukankah seringkali kita masih menemukan yang seperti ini, saudara? Di dalam apa? Di dalam keluarga. Makanya tidak heran ada keluarga sama-sama saudaranya saling sikut sana sini, ya kan? Karena ada perseteruan. Betul? Saudara kandung ada perseteruan, ada perselisihan. Di dalam gereja, bukankah kita seringkali menemukan antara yang satu dengan yang lain, jemaat satu dengan yang lain, ada perseteruan, ada perselisihan? Betul? Ya. Dan kita mesti akui, saudara, ada. Di dalam pelayanan, di dalam kita berteman dengan rekan-rekan kita, di dalam lingkungan kita bermasyarakat, seringkali kita masih menemukan ini, saudara. Ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri. Dosa di dalam hati, saudara. Artinya, saudara, dosa bukan hanya satu perbuatan yang melanggar norma atau melanggar moral, tetapi ternyata dosa itu adalah sesuatu yang terkandung di dalam motivasi hati kita. Makanya ayat 21b berkata begini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ya, semua tadi, ya, dosa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan tadi, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Rupanya Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama dulu sebelum bertobat. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian yang sudah disebut di atas tadi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ini firman Tuhan yang berkata, saudara. Jadi, saudara, kalau kita masih simpan ini dosa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan tadi, yang sudah jelaskan dengan spesifik, dengan jelas di ayat 19 tadi sampai 21 bagian A, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman yang ngomong, bukan saya, saudara. Nah, saudara, itu adalah keadaan kita di luar Kristus. Jadi kalau kita di luar Kristus, kita belum mengalami satu kebangunan rohani, ya begitu kondisinya. Kita diperbudak oleh dosa ini, akhirnya kita mati rohaninya. Yang namanya orang mati tidak berdaya, saudara. Ya kan, orang mati tidak bisa pindah tempat, tidak bisa, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa orang mati. Maka mati rohani ya sudah begitu, tidak berdaya karena dibelenggu oleh apa? Oleh nafsu, oleh hasrat yang memimpin kepada dosa. Jadi manusia bukan hanya tercemar oleh dosa, tetapi sebenarnya sudah rusak. Kita ini sudah rusak, saudara. Bukan hanya tercemar, tetapi rusak. Sudah mati rohaninya. Makanya kalau sudah rusak, sudah mati, kemudian Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Kita perlu dilahirkan kembali, amin. Dilahirkan dari apa? Dari roh. Roh yang membangkitkan tadi, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu harus tinggal dalam hidup kita. Itu lahir baru, saudara. Baru
Kalau roh ini aktif dalam hidup kita, kita dibangkitkan kembali dari kematian rohani, akhirnya kita memperoleh kehidupan rohani. Maka Rasul Paulus memberikan penjelasan lebih lanjut ya, ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi di dalam Kristus kita ini mengalami kebangkitan rohani melalui apa? Hidup dipimpin Roh Kudus, saudara. Saudara, kalau hidupnya dipimpin Roh Kudus pasti ada efeknya, saudara. Pasti beda. Kalau dulu nyaman dengan dosa, sekarang pasti nggak nyaman. Itu sudah pasti, karena keinginan roh dan keinginan daging itu bertolak belakang. Kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, yang dulu sukanya kalau dengan dosa itu nyaman, ya sekarang pasti nggak nyaman. Itu sudah otomatis. Kalau misalnya dulu kita suka ngerasani, ngumpul sama teman-teman, gosip, mengatakan yang buruk tentang seseorang, kita mungkin suka. Tetapi kalau orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, ada sesuatu di sini, ada sesuatu yang protes, nggak nyaman. Betul? Pasti nggak nyaman, saudara. Saudara, kalau saya kumpul dengan teman-teman, meskipun pendeta, ya kadang-kadang meskipun pendeta, ya begitu, saudara, hidupnya dipimpin siapa? Wah, kadang-kadang perkataannya juga tidak membangun, saudara. Ketika saya kumpul, mulailah ngomong kesana kesini, kadang-kadang sesuatu yang porneo tadi, kadang muncul, mulai nggak nyaman. Ini pendeta ngomongnya kok enggak bener ya. Ya mending saya keluar dari kumpulan itu, saya ngalih ya, istilahnya pergi, ya cari alasan untuk apa. Pasti ketika hidup kita karena pimpin Roh Kudus itu pasti ada efeknya, ada sesuatu yang berbeda. Kalau saya dulu sukanya dangdutan, saudara. Ya saya itu punya grup dangdut gitu ya, dulu waktu masih muda remaja gitu. Wah, kalau sore itu wah ketangplungan, wah sukanya ya begitulah, pesta pora kemabukan itu ada, saudara. Dulu. Ya. Nah, tapi sekarang ya kadang-kadang risih, saudara. Ada orang begitu gitu merasa di sini tuh tidak nyaman, ya, ada sesuatu yang protes. Itu otomatis. Kalau roh itu aktif dalam hidup kita, kuasa kebangkitan itu aktif dalam hidup kita, pasti kita tidak nyaman, saudara, dengan dosa. Amin. Perkataan kita, perilaku kita pasti berbeda. Kita sudah mengenali kematian rohani, ya cepat ya. Kemudian kita yang kedua harus mengenali tanda kehidupan rohani. Ya, kalau tadi mati, sekarang harus tahu yang hidup itu seperti apa, gitu loh. Yang mati kan sudah kenal kita. Kalau kita masih tadi melakukan tadi, berarti mati, saudara, rohaninya. Amin. Nah, sekarang kita harus ngerti kalau yang hidup berarti seperti apa. Ya ini ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, ini orang yang hidup rohaninya akan muncul buah roh. Apa tadi? Kasih. Saya mungkin tidak bisa jelaskan detail ya, karena ini seminar nanti. Kalau saya detail kasih, sukacita, damai, sejahtera itu detail ya, jadi seminar nanti. Ya saya singkat ya, kasih, saudara. Kenapa di sini disebut buah roh? Kenapa tidak disebut buah roh, saudara? Yang kita baca tadi. Dan buah roh ialah, kan gitu ya. Jadi memang hanya satu buah. Tidak ditulis buah-buah, tetapi hanya satu buah. Buah roh. Mengapa? Ya karena memang Roh Kudus hanya satu. Artinya pekerjaan Roh Kudus yang satu itu menghasilkan 9 atribut atau 9 karakter yang tidak terpisahkan. Saudara kalau punya perhiasan diamond ya, diamond apa ya, yang punya sudut itu ya. Jadi satu diamond sudutnya mungkin 9. Artinya satu tetapi punya 9 keindahan. 9 atribut. Maka buah roh ini memiliki 9 karakteristik yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ini tidak bisa dipisah-pisah. Saudara, di situ ada kebaikan ya.
Jadi tidak bisa kita berkata begini, sebenarnya orang itu baik, tetapi kelemahannya dia tidak setia. Kita sering dengar ya, orang itu baik loh, tetapi dia lemah apa tidak setia, ya saudara. Artinya ini bukan buah roh, karena yang namanya baik itu pasti diikuti kesetiaan. Buah roh ini bukan karunia, aku karunianya baik, aku karunianya setia, bukan. Tetapi ini satu produk dari satu roh yang menghasilkan 9 karakter. Dan ini muncul saudara dalam hidup kita. Kalau cuma sekedar baik dan tidak nggak setia, artinya baiknya ini produk daging saudara. Dan kita bisa melihat orang di luar Tuhan banyak yang baik, bahkan mungkin lebih baik daripada kita saudara. Kita mungkin sering dengan mengasihi, dia orangnya mengasihi, tapi kelemahannya dia tidak setia, misalnya gitu ya. Tidak setia, kenapa? Karena mengasihinya ada maunya. Ya, aku mengasihi dia supaya dia mengasihi aku dan aku mendapat sesuatu dari apa yang aku berikan. Gitu loh, saudara. Ketika dia tidak mengasihi, akhirnya tidak setia, ya sudahlah stop, aku tidak mau mengasihi lagi. Saudara. Artinya kasihnya produk dari daging, bukan dari roh, saudara. Atau mungkin kita bicara orang itu sebenarnya mengasihi tapi tidak punya penguasaan diri, dia cepat marah orangnya. Tapi sakjane dia mengasihi tapi orangnya gampang marah, ya berarti kasihnya ini produk daging. Atau dia orangnya itu sebenarnya penuh sukacita, ya, tapi sayang dia tidak sabar. Ya, dia sebenarnya orangnya penuh sukacita, tapi orangnya kok tidak sabar, ya berarti sukacita ini produk daging, saudara. Nggak bisa. Harus 9 ini muncul dalam hidup kita. Nggak bisa satu-satu. Kasih, melayani seorang bukan karena apa orang terus memberikan sesuatu kepada kita. Jadi mengasihi meski orang tidak lain mengasihi, saudara. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, ya itu wajar ya, normal. Penjahat aja bisa, betul? Preman bisa mengasihi orang yang mengasihi, kan gitu ya. Orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa. Tapi kita dituntut kasih yang agape, saudara. Meskipun dia tidak mengasihi, aku tetap mengasihi. Sukacita, ya kan? Kegembiraan dalam Allah, saudara. Jadi kalau kita gembira karena kita mendapatkan sesuatu itu beda, ini produk daging. Kalau kita gembira karena kita mendapatkan sesuatu, ini produk daging, saudara. Karena punya alasan, makanya ada happy birthday to you gitu ya. Kenapa happy? Kenapa happy itu dari happen, sesuatu yang terjadi. Jadi saudara, kenapa bisa happy? Karena aku dapat hadiah, ya kan? Kalau nggak dapat hadiah, ya ndak happy, ndak seneng. Artinya dipertanyakan, sukacita kita tuh karena kita mendapatkan sesuatu atau tidak gitu loh. Sesuatu yang membahagiakan kita. Kalau itu masih gitu berarti produk daging, dan semua orang bisa ngalami. Di luar Tuhan orang juga bisa seperti itu. Ketika mendapatkan sesuatu dia bahagia. Ada damai sejahtera, ya. Ada ketenangan. Lawannya apa? Orang cemas, khawatir gitu ya. Ada kesabaran. Ya lanjut ya, ini agak cepat. Saya tidak bisa jelaskan satu-satu. Ya, ada kesabaran, kemampuan untuk menghadapi segala situasi, ya masalah. Ya. Ada kemurahan, kemampuan untuk melayani orang lain dengan murah hati. Ya ada mana tadi kok hilang? Ada kebaikan, ya ada kemurahan, ada kebaikan, ya kejujuran, keterbukaan, ya. Ada kesetiaan, loyal, ya punya komitmen, ya. Kemudian ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri di situ, saudara. Saya mungkin tidak bisa jelaskan, ya. Karena ada bagian yang lebih penting yang saya jelaskan di bagian ketiga, saudara. Ada penguasaan diri situ, ya. Jadi ini susah, saudara ya.
Susah Pak kalau gitu, kalau kita dituntut harus seperti itu susah Pak. Siapa yang bisa? Betul ya? Konsep kita gitu ya. Saya pun berkata susah, saya ngakui susah saudara. Harus standarnya begini orang yang hidup rohani. Kalau dilakukan dengan kekuatan manusia tidak mampu. Makanya kita butuh penolong. Amin. Kita butuh penolong. Kalau kita hanya melihat Yesus sebagai pemberi teladan, itu kita frustasi saudara, karena standarnya kan Yesus kita. Kalau aku harus seperti Yesus, waduh, bagaimana mungkin? Aku manusia kok disuruh standarnya Yesus. Tidak mungkin, makanya kita perlu penolong saudara. Yesus ketika naik ke surga, dia berjanji aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ini yang memampukan kita. Amin. Makanya Roh Kudus atau Roh Yesus itu perlu tinggal di dalam hidup kita. Karena ini yang memampukan kita tadi, memberikan kuasa kebangkitan tadi, saudara. Yang tiga. Nah, ini bagian ketiga ini kita harus mengerti, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan rohani? Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, kita pelan mencermati kata ini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Jadi Paulus tidak menulis hiduplah oleh Roh dan tolak, bukan ya? Atau hiduplah oleh Roh dan jangan turuti, bukan. Tetapi hiduplah oleh Roh, maka. Artinya ada sebab dan akibat. Bagian A, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menghasilkan bagian B. Artinya apa? Kita menghasilkan ini bukan karena kekuatan dari hidup kita, saudara. Kalau kita berkata hiduplah oleh Roh dan tolaklah keinginan daging, itu usaha dari kita, ya kan? Tapi ayat ini berkata hiduplah oleh Roh, maka artinya itu adalah produk dari Roh. Ketika kita hidup oleh Roh, maka kita akan tidak menuruti keinginan daging. Jadi bukan menghasilkan sesuatu karena kekuatan kita. Bukan, contohnya begini, bukan mentaati aturan atau hukum ya karena kita takut sanksinya, bukan saudara. Kalau kita di jalan tidak pakai helm, baru pakai helm kalau ada polisi. Ya, artinya ini produk hukum, produk aturan, ya kan? Tetapi yang benar kita pakai helm karena kita sadar helm ini untuk keselamatan kita. Beda ya. Kalau kita pakai helm karena ada Pak Polisi, dengan kita pakai helm karena kita sadar bahwa ini berguna untuk keselamatan kita, kan beda. Sesuatu yang muncul dari dalam, bukan karena aturan, saudara. Ya. Atau mungkin karena gini, aku tidak mencuri karena nanti dilihat orang, takut dilihat orang. Nah, ini produk aturan. Yang benar, aku tidak mencuri karena mencuri itu memang dosa, tidak boleh. Meskipun ada orang lihat tidak lihat pun, aku tetap tidak mencuri, betul? Jadi ini produk dari dalam. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mencuri. Itu produk yang dari dalam, produk Roh Kudus, saudara. 18-nya akan tetapi ini maka disandingkan, saudara. Disandingkan, ini bukan produk dari aturan, bukan produk dari hukum. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dibaptis oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kuncinya, saudara, bukan melawan keinginan daging itu dengan hukum, namun dengan dipimpin Roh Kudus. Saudara, hukum itu hanya menunjukkan keberdosaan kita. Ketika ditulis hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan menunjukkan dosa kita sebenarnya. Semakin kita melihat ke situ, semakin kita melanggar. Saudara, ya, semakin dilarang itu semakin kita melanggar biasanya. Ada di lantai sudah ditulisi, atau di tembok ya sudah ditulisi, cat basah, jangan disentuh. Ya, ketika lewat ada tulisan jangan disentuh, cat basah, apa yang kita lakukan? Ditemok, betul ya? Semakin kita ada kata jangan, pasti poyo. Saudara, betul ya?
licin, ya masih dipel licin, ya masih. Atau mungkin gini, dibilangi orang, Pak, sepedanya banyak gembos, sudah tahu banyak gembos, ya kan? Tapi yang kita lakukan apa? Ya dipijet, ya, mesti ngerti gembos, jadi dipijet, ya. Semakin kita ada kata jangan atau larangan, saudara, semakin kita pengen membuktikan dan pengen melanggar. Makanya saudara, hukum Taurat Keluaran 20 ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengini, jangan, semua jangan, saudara. Ya, semakin kita ditunjukkan jangan, ya semakin dilanggar jangan ini tadi. Yesus mengubah konsep ini. Hukum 1 sampai dengan 4, jangan ada padamu Allah, hukum tentang kita dengan Tuhan, disingkat dengan Tuhan, kasihilah Tuhan Allah. Hukum 5 sampai dengan 10 tentang manusia, Tuhan bicara kasihlah sesamamu manusia. Standarnya apa? Sama, ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa satu lagi? Akal budimu. 10 itu cuma disingkat jadi 2, yang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu tadi. Tuhan mengubahnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan kasihlah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada lagi kata jangan. Sebab ketika ditunjukkan jangan begini, jangan begitu, semakin dilanggar. Maka kuncinya ketika kita pengen hidup di dalam kebangkitan rohani, bukan melawan keinginan daging dengan hukum. Maka kamu yang sudah hidup oleh roh itu kamu lepas dari hukum Taurat. Kuncinya adalah dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya bagaimana kita dipimpin Roh Kudus? Saudara, daging itu punya keinginan, Roh Kudus punya keinginan. Betul? Maka yang keinginan daging ini harus diganti dengan keinginan roh. Sama-sama punya keinginan. Yang daging ini diganti dengan yang punya roh, keinginan roh. Saudara, ketika hati kita itu melekat kepada sesuatu, kita tidak bisa hanya dilarang, ya. Ya caranya dengan apa? Kita menggantikan sesuatu, melekatkan kepada sesuatu yang nilainya itu lebih tinggi. Pak, susah ya memahaminya ya. Ketika hati kita melekat kepada sesuatu, kita tidak bisa cuma dengan dilarang, saudara, tetapi harus menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat dan lebih tinggi, lebih bernilai. Saudara, contoh begini ya. Saya dulu kalau khotbah itu pakai HP saya yang kecil, ya, HP saya yang samplung kecil itu. Catatan saya, poin-poin saya di situ, Alkitab saya pakai itu, saudara. Kemudian satu saat saya beli yang lebih gede, pikir saya lebih gede gitu ya, khusus untuk saya khotbah, karena HP itu kan ada WA masuk, ada orang ditelepon masuk gitu, ada pesan masuk, itu mengganggu, saudara. Maka saya beli yang khusus, yang supaya tidak ada, saya beli yang agak besar dengan tab ini ya. Saya masih pakai elektronik ya, Alkitab elektronik, tetapi berbeda. Dulu pakai HP, sekarang pakai yang lebih kualitasnya lebih tinggi, mengganti dengan sesuatu yang lebih tinggi, saudara. Baru bisa. Jadi keinginan kita yang dulu keinginan daging itu harus diganti dengan sesuatu keinginan yang punya kualitas lebih tinggi, nilainya lebih tinggi. Dulu saya suka makan yang penting kenyang, murah, ya kan? Pokoknya ono panganan sing murah, wakeh, wis seneng. Tetapi semakin berumur, semakin sekarang sudah mendekati 40 lebih ya, kan itu konsepnya sama-sama masih tetap suka makan, tetapi kan sudah berbeda. Kalau dulu kuantitas yang penting akeh, sekarang bicara kualitasnya. Sama-sama suka makan, tetapi diperhatikan iki kolesterolnya piye, ya kan? Kemudian ini gulanya gimana gitu ya. Jadi lebih berkualitas. Sama-sama masih tetap suka makan, tetapi berbeda, mengganti dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi dari semua kenikmatan dosa dibanding dengan dipimpin Roh Kudus. Ya, kalau keinginan daging itu pasti binasa. Kita harus mengerti konsep ini, saudara.
yang tadi sudah dibicarakan, kematian rohani, ya. Kita harus ngerti itu binasa. Meskipun mungkin kita senang, happy, pesta poras dan sebagainya, tapi itu binasa. Kemudian kita harus menemukan satu keindahan yang lain ketika dipimpin Roh Kudus, ada kasih sukacita yang muncul itu menghasilkan sesuatu yang kemuliaan. Nah, kita pilih yang mana? Pilih binasa atau pilih dimuliakan? Pilih kemuliaan ya, setuju ya? Maka ini sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Keinginan roh adalah menuju kemuliaan. Nah, kita harus ngerti konsep ini, saudara. Jadi kalau kita tidak ngerti ya sudah, tetap mati rohani. Mengganti keinginan daging itu dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu apa? Semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan kita kepada salib Kristus. Ya, Yohanes 16:14 berkata begini, Roh Kudus atau ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Jadi semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus itu dimaksudkan untuk mengarahkan kita kepada Kristus, kepada salib Kristus. Saudara, kalau kita biasa lihat pertunjukan, ada lampu tembak, ada lampu sorot begitu ya untuk ke panggung. Ketika ada pemain masuk kemudian disorot gitu ya, disorot sehingga yang pemain ini jadi fokus, ya, jadi fokusnya jadi fokus dari lampu tembak, lampu sorot ini, untuk menunjukkan bahwa pemain ini sesuatu yang jadi fokusnya. Nah, saudara, Roh Kudus juga begitu. Pekerjaan Roh Kudus itu menunjukkan kepada, mengarahkan kita kepada salib Kristus. Jadi kalau ada orang, saya tidak setuju kalau orang makanya aku punya karunia, lihatlah kepada urapanku, lihatlah kepada karuniaku, ya lihatlah aku dipakai Tuhan. Itu kan fokusnya ke manusia. Bukan itu, tetapi fokusnya harus kepada Yesus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu mengarahkan kita untuk pandanglah Yesus, pandanglah salibnya. Amin. Apa yang dialami Yesus di salib? Yang kudus rela kehilangan kekudusannya supaya kita yang sangat tidak kudus ini menjadi kudus. Itu pekerjaan Tuhan di salib. Yang berharga rela bayar harga supaya yang tidak berharga kita ini menjadi sangat berharga. Yang kekal dia rela mati supaya kita semestinya yang dihukum mati menerima kehidupan yang kekal. Ini pekerjaan Tuhan di kayu salib. Pekerjaan Yesus di kayu salib. Dan Roh Kudus akan memimpin kita ke sini, mengingatkan kita kepada satu keindahan dan kemuliaan salib Kristus. Maka saudara, ketika kita mungkin sekarang dikuasai amarah, kita perlu pandang salib, saudara. Ya, di salib itu Yesus begitu sabar, betul? Ketika kita mungkin segala pengen marah, kita lihat salib, Yesus itu begitu sabar. Ketika kita mungkin sakit hati yang gak bisa mengampuni, lihat salib, saudara. Yesus itu di salib berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita mungkin mengalami penderitaan atau mungkin kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasih, ya, Yesus ditinggalkan, saudara, sama murid-muridnya. Lihat kepada salib Kristus. Bahkan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi saudara, kita hidup dipimpin Roh Kudus itu kalau kita bisa memandang kepada salib Kristus. Amin. Nah saudara, mari kita reflektif hidup kita. Apakah kita masih dikuasai oleh daging atau dikuasai Roh Kudus, saudara? Apakah kita masih berusaha mengalahkan daging itu hanya dengan hukum? Ya, karena kita hukum jangan ini, jangan begitu, tetapi atau kita pandang kepada salib Kristus. Saudara, kita perlu bertobat. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, saudara. Amin. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita susah, saudara. Frustasi kita. Jadi hidup dipimpin Roh Kudus ini terjadi ketika kita mengarahkan perhatian kita dan pandangan kita kepada kasih Kristus dan karya salibnya di kayu salib. Amin.
Itu yang akan terjadi. Maka saudara, dengan otomatis kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemahan, berpuasa itu muncul dari hidup kita. Bukankah Yesus disalib menunjukkan 9 buahnya? Yesus mengasihi, bahkan sampai pada penguasaan diri. Yesus bisa turun dari salib, saudara. Kalau kamu anak Allah, lepaskanlah dirimu dari salib itu. Menurut pikiran kita, Yesus bisa. Betul? Bisa ya, karena dia Tuhan, bisa pasti. Tetapi dia menguasai dirinya. Dia tidak gunakan haknya, bahkan dia ya bicara kelemah lembutan, dia mengosongkan dirinya. Dia rendah hati menjadi manusia. Mari kita pandang kepada salib Tuhan. Amin. Hari-hari ini apapun yang terjadi, ya, mungkin tidak seberapa, saudara, kalau kita bandingkan dengan salib Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami sakit hati, ya, dikecewakan sama seseorang, Yesus itu ngalami semua di salib. Kalau kita bisa melihat itu, kita bisa lihat, oh Tuhan, ternyata Engkau sudah mengalami dan lebih dari apa yang aku alami hari ini. Dan kita akan bisa menguasai diri, kita bisa muncul sukacita kalau kita lihat salib Tuhan. Amin. Nah, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Dan akan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu, nama yang memberi menang, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kita akan naikkan dari awal, peganglah Bapak Ibu bangkit berdiri. Setiap hari
ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimenang, Yesus nama. Tidak lagi dimengerikan perselisihan iri hati, sebab Yesus disalib itu sudah menunjukkan buah Roh Kudus. Bagaimana kami harus dipenuhi dengan kasih Tuhan, kami harus sabar, dipenuhi dengan sukacita, tidak dikuasai amarah, dan kami bisa mengendalikan diri kami ya Tuhan. Biarlah kami juga dipenuhi dengan kelemah lembutan. Terima kasih Tuhan, karya salib-Mu itu yang menjadi tolok ukur kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah menerima firman ini, meteraikan di hati kami. Hamba-Mu terbatas menjelaskan, tetapi Roh Kudus terus berkarya mengubah hidup kami Tuhan. Dengan kekuatan kami menyadari kami tidak mampu. Dengan hukum kami tidak mampu. Dengan peraturan kami tidak mampu baik. Kami hanya bergantung kepada Tuhan. Anugerah kasih Tuhan yang memampukan kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Saya akan berikan beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa puasa tempat jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian ada hari Kamis nanti ada komsel keluarga ya, ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Jadi di tempat Pak Susilo atau di mana? Belum. Minggu depan berarti kita di gereja ya. Hari Kamis kita di gereja di tempat ini, nanti saya buka gereja ini untuk kita kembali bersekutu. Ya mungkin masih ada teman-teman saudara-saudara kita yang masih lebaran ya, mudik sana sini, banyak tamu dan sebagainya. Baik, tidak apa-apa, tetapi nanti kita tetap ada ibadah permata di gereja ya, jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian hari Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan kita ketemu kembali hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Ada ibadah umum, silakan Bapak Ibu kembali hadir bersama rekan saudara, keluarga, anak istri, kenalan untuk bersama-sama dengan kita berhimpun bersekutu mempermuliakan nama Tuhan. Kita terus bertumbuh ya, supaya hidup kita terus dibaharui dari hari ke hari. Kita mau menurut ya apa menjadi keinginan Roh. Amin. Puji Tuhan, itu yang boleh menjadi pengumuman kita. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya akan bangkit berdiri, sekali lagi kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapak surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur pada hari ini
setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami percaya ibadah ini diberkati Tuhan, sehingga kami pulang dengan berkat daripada Tuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat rohani ada dalam hidup kami. Bapak, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang hari ini mungkin dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Setiap kelemahan tubuh, sakit, penyakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya sakit, penyakit, kelemahan apapun sembuh. Yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan terus Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Pardi, Pak Dianto, Pak Sukaria, Bu Ana, Pak Fran. Dalam pemulihan Tuhan terus pulihkan sampai pulih dengan sempurna. Yang ada pergumulan, beban apapun Tuhan, mereka yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Dan pergumulan apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini dialami setiap kami, Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan di hadapan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Selalu ada jawaban dan jalan keluar bersama dengan Yesus. Situasi yang terjadi itu mengizinkan kami untuk kami dibentuk Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin bersandar kepada Tuhan, dan Engkau bekerja di dalamnya mendatangkan satu kebaikan dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah. Biarlah mereka diberikan hikmat roh takut Tuhan, mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, jauhkan dari kerusuhan, dari orang-orang berniat jahat, dari teror, dari orang-orang bermaksud jahat. Kami percaya ada perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Situasi yang terjadi atas bangsa ini Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan satu kebaikan. Dan kami rindu Tuhan melawat bangsa kami, lawat kota kami, Wonogiri, Pracimanto dan sekitar di mereka kami tinggal. Engkau curahkan roh pertobatan. Kami rindu jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja-gereja Tuhan menjadi saksimu, terutama gereja di tempat ini di mana kami beribadah dan beribadah. Pakailah tempat ini menjadi tempat di mana kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya di dalam Tuhan, dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Dan biarlah tempat ini menjadi rumah doa. Ketika kami datang kepadamu, membawa setiap beban pergumulan kami, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati, sebentar kami pulang, kami percaya berkat-berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, sawah, ladang, ternak, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa kami terus naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Engkau memberkati kami ketika kami keluar dari rumah kami. Engkau juga memberkati kami ketika kami masuk kembali ke dalam kediaman kami. Kesehatan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan kita, arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat yang ilahi, berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mencari berkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.